Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Miftahul Jannah dari Prodi PGMI 2B dengan bidang studi teori belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam bentuk kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraka, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Kemudian, respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Ada banyak tokoh yang mengemukakan teori behaviorisme. Di antaranya, menurut Trondike, teori behaviorisme dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Prosedur eksperimennya yang dilakukan Trondike yaitu membuat setiap binatang lepas dari kurungannya sampai ke tempat makanan. Dalam hal ini, apabila binatang terkurung, maka binatang itu sering melakukan macam-macam kelakuan seperti menggigit, menggosokkan badannya ke sisi-sisi kotak, dan cepat atau lambatnya binatang itu tersandung pada palang sehingga kotak terbuka dan binatang itu akan lepas ke tempat makanannya. Meskipun Trondike tidak menjelaskan bagaimana cara mengukur berbagai tingkah laku yang non-konkret, tetapi teori Trondike telah memberikan inspirasi kepada pakar lain yang datang sesudahnya. Teori Trondike ini disebut sebagai aliran konsekuensisme. Tokoh yang kedua menurut Ivan Petrovich Pavlov yaitu classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik dalam proses yang ditemukan fakta melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga bermunculan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dan hewan anjing bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus yang alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Kemudian yang ketiga, menurut Walson, stimulus dan respon harus berbentuk tingkah yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengembalikan dengan beberapa perumpamaan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam beranak siswa tidak penting. Yang keempat adalah Brunhus Friedrich Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Pada dasarnya, stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi dan stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang diberi.
Pandangan teori belajar behavioristik ini cukup lama diantut oleh para guru dan pendidik. Dari semua pendukung teori ini, Skinner lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori behavioristik. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.